Jadi setelah kita dengar hal yang kayak gitu dia ngamuk lah istilahnya di situ. Wah, kita deg-degan pol, jantungku sudah berdetak sangat kencang sekali. Kembali lagi di serial podcast Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Lebih dekat bersama. Yeay, kali ini kita ngundang bintang tamu yang spesial banget, Bakti, penentu kelulusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Nah, karena ini juga episode pertama ya. Iya. Jadi kita ngundangnya bukan yang biasa-biasa aja. Langsung yang istimewa. Karetnya 2. Telurnya 2 dong. Iya, siapa dia? Iya, ini dia Mbak Siapa Yayu Mbak Yayu dan Mbak Lita. Lita. Oke. Ini Mbak Yayu, ini Mbak Lita. Boleh diperkenalan diri dulu coba ke teman-teman Aku yang ya? tahu ada yang enggak yang belum tahu. Ayo, boleh. Oke, baik. Kenalin teman-teman semuanya. Nama Mbak Yayu Indriani, biasa dipanggil Yayu. Tapi kalau di perumahan aku dipanggil Billy, Mama Billy. Oh. Soalnya kucing ya. Iya, soalnya anaknya namanya Billy. Kalau Tapi ini- belum, oh, tapi belum. tapi kucing ya, itu bukan anak beneran ya, itu kucing. Oke, Mbak Yayu ya. Iya. Kalau ini? Kalau saya namanya Lita Margiani. Aduh, sopan banget pakai sahaya. Iya, tak kira mau ngelawak, tak tungguin, ternyata enggak. Yuk. Oke, di sini udah ada Mbak Yayu dan Mbak Lita. Nah, beliau. Mbak Tua banget ini ya. adalah Mbak Yayu di staf di TU IPUMY, sedangkan Mbak Lita di staf Laboratorium Lab Ilmu IPUMY. Pemerintahan. Oke. Nah, teman-teman pasti setiap hari ya. Bahkan mungkin yang teman-teman yang dulu offline hampir setiap hari bisa ketemu sama Mbak Yayu maupun Mbak Lita. kayak gitu. Benar. Nah, Biasanya hari ini aku Bakti sama Mas Volta akan menggali lebih banyak hal tentang Mbak Yayu dan Mbak Lita. Yuk. Karena ini adalah serial lebih dekat bersama, jadi kita akan membahas tentang semua hal tentang Mbak Lita dan Mbak Yayu. Yayu. Bisa aja kita akan membahas tentang keluh kesah melayani mahasiswa ya. mahasiswa atau hal-hal yang paling diingat gitu selama bekerja di IPUMY. Yang tak gitu. terlupakan ya. Yang nggak Ini pasti terlupakan. udah ngumpet ini banyak banget. Udah ngumpet banyak ini banget. ini soalnya. sebagai wadah sebenarnya. Apalagi Bener, kan aspirasi dong ini ya. Aspirasi karyawan. Oke, Mas Volta, kita mulai. Oke, gimana Mbak Yayu, Mbak Lita kesibukannya? Lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sih, kalau aku sih kan sekarang masih awal-awal bulan ya. Ya. Enggak sih biasanya awal bulan. Kalau sekarang Masuk eh, semester baru ya? itu Masuk masih semester belum baru. terlalu sibuk-sibuk banget. Masalah di TU tuh belum sibuk-sibuk banget. Cuman biasanya kan aku kalau sibuknya tuh ujian, yudisium, kayak gitulah. Nanti wisuda sibuk banget tuh. Wisuda banget. Bentar lagi dong. Kan kemarin udah. Kemarin udah. 1 bulan sebelum wisuda. Oh, Pendaftaran Sibuk-sibuknya wisuda. ya? Itu sibuk-sibuknya banget. Pokoknya yang kayak ini udah kayak pening banget. Apalagi di grup wisuda tuh kan rame banget ya biasanya ya itu. Oke. 1 Banyak bulan yang pertanyaan lalu sih. ya. 1 bulan yang lalu tuh. Pendaftaran berarti. Pendaftaran benar. Kalau Mbak Lita? Kalau di lab juga sama ya, belum ada sibuk apapun karena soft skill juga belum dimulai. Biasanya kalau di lab itu sibuknya mendekati awal-awal soft skill. Oh, oke. Jadi masih masa transisi. Masih Masih masa Masih transisi. semester Benar-benar. genap ke gasal. Tapi kabar baik kan? Alhamdulillah kabar baik. Jiwa dan raga ya. baik. Harus selalu baik pokoknya. Gimana caranya biar hari ini tuh aku baik gitu. Sedihnya bentar aja. Nggak boleh sedih dong. Oh iya. Insecure masih? Oh enggak dong. Enggak. Insya Allah di kamus aku insecure tuh dikit. Kalau sampingnya? Enggak tahu kalau ini. Kebetulan insecure overthinking makanan setiap malam ya. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Bertahan sampai sejauh ini tuh udah luar biasa Luar biasa banget tahu, loh. luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangan ya, gokil. Tapi Apalagi jangan- ini ya lagi transisi kepindahan kepemimpinan juga Oh kan. iya bener banget itu Oh ya, atuh. perlu diinfoin juga ke teman-teman bahwasanya sekarang pimpinan atau pengelola prodi kita udah berganti kayak gitu. Nah, kalau mau cek nama-namanya bisa cek di media sosial kami. Jelas. Di lab IP dan ilmu pemerintahan. Yes. Gokil. Udah cocok Mbak Lita. Iya, gitu. benar. Cocok jadi host gila. Iya benar. Gantiin mata Najwa. Iya benar. Jadi Ganti mata mata Lita. Mata Lita nanti. Oke, Mbak Yayu dan Mbak Lita mau nanya yang pertama. Iya. Apa
yang dirasain kayak gitu. Yang dulu offline, layanan offline kayak gitu kan, ketemu mahasiswa langsung dan sebagainya gitu. Terus kemudian kita di pandemik harus melayani secara online kayak gitu. Apa sih yang dirasain? Perbedaannya apa gitu? Yang dirasain karena pandemi itu udah lama banget ya. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Kayak baik awal-awal tuh kayak aku ngerasa masuk sini, pertama masuk sini tuh kan kayak mahasiswa banyak nih. Misalnya kayak ibaratnya aku datang aja udah ada yang nungguin tuh yang orang yang minta surat. Dulu nih. Dulu tahun 2019 akhir 2020 awal kan kayak gitu ya. Jadi kayak awal aku kerja tuh beberapa bulan awal itu kayak masih mahasiswa tuh masih rame, masih offline. Terus ketika Maret 2020 kan pandemi ya. Pandemi ya. Dan itu kampus langsung bener-bener sepi. Rasanya tuh kayak aneh, kayak ini kampus tuh orangnya kemana gitu, kayak ya kagetnya tuh yang sepinya itu aja sih, sepi kayak bingung awalnya tuh kayak yang ini nanti mahasiswa kalau minta apa-apa gimana. Belum ada ini ya, belum ada pakemnya melayani mahasiswa secara online ya. Gimana gitu kan, kalau ada orang mahasiswa minta surat gimana, misalnya minta tanda tangan kayak gimana, terus ini nanti itu pelayanannya kayak gimana, itu bingung sih awalnya. Kayak kita kayak masa untuk dari online ke dari offline ke online itu kayak siapa sih yang nggak kaget gitu ya, kaget awalnya. Tapi semakin kesini kagetnya ayam gitu. Oh ya enggak gitu, maksudnya kayak perasaan kita gitu yang dari awalnya tuh kayak banyak banget nih mahasiswa datang nih gitu ya, kayak tiap hari rame nih, bisa ngoceh gitu ya. Ini Mbak Yayu saking semangatnya. Ini aku tahu nih Bang lagi ngempet sesuatu hal yang ingin diungkapkan. Sabar nanti aja. Itu kayak yang dari yang tadinya tuh banyak banget mahasiswa datang, yang maksudnya kita bisa ngobrol lah ibaratnya kayak gitu. Terus sekarang tiba-tiba perkuliahan di online kan. Ya dari situ sih maksudnya kayak dari sepinya aja yang pertama kita rasain. Terus kayak kita bingung caranya nanti ini si mahasiswa minta surat kan, kalau aku ke surat ya. Ini gimana? Aku kayak gitu. Terus sekarang udah pandemi jadi gimana? Sekarang sudah terbiasa. Udah biasa ya. Semakin kesini semakin lama kita semakin terbiasa, semakin menikmati. Kayak gitu sih. Karena sistemnya juga semakin enak, semakin maksudnya kayak kadang tuh sekarang kalau misalnya mahasiswa, Mbak saya minta surat gitu kan. Jadi kan apalagi kemarin pas tinggi-tingginya nih ya, tinggi-tingginya COVID-nya. Pas tinggi-tingginya COVID-nya tuh kayak kita ngomong, udah kamu gak usah ke kampus, online aja. Jadi sekarang bisa online. Iya, maksudnya kayak sekarang udah sistemnya juga kan sudah tertata kan, gimana caranya minta surat online, minta tanda tangan online gitu kan, udah ada cara-caranya. Jadi lebih kayak sekarang tuh kita sudah terbiasa dan maksudnya kita kayak lama-lama enak juga ya kayak gitu, maksudnya nggak ribet. Gitu ya. Udah terbiasa sih. Jadi kadang malah kita usulin buat kalian nggak usah kesini lah kalau misalnya meminta surat, online aja kayak gitu kan, maksudnya lebih meminimalisir interaksi kita sama mahasiswa. Kalau Mbak Lita gimana nih Mbak Lita? Kalau aku juga ngerasanya kehilangan ya. Ini selain insecure overthinking juga. Bukannya sudah kebiasaan Mbak Lita. Kehilangan tuh kayak aku kan kerjanya di ruang referensi ya. Dulu tuh ruang referensi, ruang perpustakaannya ilmu pemerintahan. Jadi dulu tuh setiap hari tuh rame banget dari awal aku kerja di sini 2019 kan. Masuk situ awal kerja tuh mahasiswa tuh rame banget di ruang referensi, entah itu mahasiswa akhir ngerjain skripsinya. Di situ juga kan ada referensi buat skripsi juga kan, buku. Terus habis itu mahasiswa entah diskusi tugas ilmu pemerintahan, tugasnya banyak diskusinya ya. Politik soalnya. Nah, itu bisa nyampe jam 5. Dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Terus pas pandemi nggak ada orang sama sekali, ngerasanya sepi banget sih. Nggak ada yang bisa disapa. Walaupun kalau ada orang di sana gangguin Mbak Lita gitu. Ya ada modus-modus gitu. Nggak bisa cuci mata. Bisa cuci mata juga nggak Mbak? Enggak. Mahasiswa itu baik-baik kok. Oke, tadi Mbak Lita sama Mbak Yayu ngerasain ya bedanya pelayanan offline ke online gitu. Sepi gitu, sepi banget kayak gitu. Meskipun sekarang udah sistem online-nya udah tertata gitu, jadi teman-teman bagi yang ingin mendapatkan layanan surat, menyurat dan sebagainya nanti bisa langsung ke media atau ke narahubung ya. Iya benar-benar ada call center-nya juga. Nah ngomongin tadi tugas-tugasnya Mbak Lita sama Mbak Yayu di lab maupun di TU,
biar clear kayak gitu mahasiswa tahu apa sih tugasnya Mbak Yayu, apa sih tugasnya Mbak Lita kayak gitu. Nah apa tugasnya? Oke, siapa dulu nih, aku atau Lita? Aku dulu kali. Ya, boleh Mbak Lita. Kalau aku tuh di lab itu ngurusin soft skill mahasiswa. Soft skill mahasiswa. Okay. Jadi terkait pelaksanaan soft skill, ngurus sertifikat juga, pengambilan sertifikat itu di aku. Terus aku juga melakukan pelayanan peminjaman buku. Peminjaman buku yang ada di perpusnya IP. Turnitin sekarang udah enggak. Oh, udah enggak ya. Iya, Turnitin sekarang udah dipegang sama Perpus Pusat. Pusat ya. Sudah dialihkan ke Perpus Pusat semuanya. Jadi untuk Turnitin tidak ada di IP, tapi emailnya tetap. Kalau misalkan kalian mau kirim email Turnitin di email Turnitin Visipol itu tetap kok akan dibalas, tapi nanti yang ngambil alih dari pihak Perpus Pusatnya. Ini banyak makin nanyain kemarin gitu, karena meskipun udah disampaikan juga ya di media sosial kalau lab udah nggak melayani Turnitin kayak gitu. Nah teman-teman yang masih bertanya-tanya itu tadi sampaikan Mbak Lita, tetap bisa ke email, tapi nanti yang ngurus Perpus Pusat kayak gitu. Tapi aku pernah tahu didatangi mahasiswa tanya, Mas saya mau ngurus Turnitin gitu. Oh udah nggak ada Mas di sini Mas. Nggak, ini mau nggak cek apa akun media sosialnya IP gitu. Saya nggak punya Instagram Mas. Sedih amat ya. Serius? Iya. Tahun 2021 mahasiswa nggak punya Instagram. Tapi ini loh ada gerakan yang uninstall Instagram juga loh. Oh iya benar. Karena kebanyakan pikiran gitu. Ada. Teman-temanku ada, temanku ada kayak gitu. Iya, aku juga punya. Kayak gitu. Teman kayak gitu. Ada Mas. Ada emang. Ada kayak gitu. Tapi biasanya kalau teman-temanku itu nggak buka gitu, dihapus dulu, nanti suatu saat kalau butuh apa diinstal lagi gitu. Oh ya. Tapi kalau ini benar-benar di uninstall gitu. Oh iya. Oh gitu. Dihapus seakun aku nih. Karena apa, teman-temannya toksik semua biasanya kayak sepertinya. Gitu. Kurang tahu ya. Pamer harta gitu, pamer achievement gitu. Kurang tahu sih kalau itu. Nah, ini kita akan bahas itu lebih lanjut serial khusus ya. boleh. Bener. Oke, tapi ada gitu. Emang banyak mahasiswa juga yang nggak membuka Instagram atau membuka WA group itu ada juga kayak gitu. Itu nanti kita tanyakan ke Mbak Lita sama Mbak Yayu kira-kira apakah ada juga yang seperti itu dan itu berdampak sama pelayanan dan sebagainya atau enggak kayak gitu. Oke, tadi Mbak Lita udah jelasin. Sekarang satu lagi. Apa lagi? Untuk mahasiswa akhir kalau minta surat bebas plagiasi itu bisa langsung ke Instagramnya Perpus UMY aja. Instagram Perpus UMY itu semua infonya udah ada di situ semua terkait Turnitin, permintaan surat plagiasi, bebas pustaka dan buat syarat-syarat pendaderan dan wisuda sebagainya. Yes. Kalau Mbak Yayu nih gimana Mbak Yayu? Tugas aku? Tugas kamu sebagai staf TU. Tugas aku sebagai staf TU di ilmu pemerintahan. Biasa aja, nggak usah. Biasa aja. Kelamaan nanti podcastnya. Nungguinnya lama ini. Mau ini dong, mau anggun kayak Mbak Lita juga gitu loh. Jadi tugas aku di TU itu segala jenis surat menyurat sih sebenarnya. Kayak ya itu, pokoknya sama misalnya kalian mau minta surat prapenelitian. Prapenelitian sama penelitian beda ya, teman-teman semuanya. Penelitian sama prapenelitian beda. Jadi prapenelitian itu dilakukan ketika kalian belum melaksanakan ujian seminar proposal. Dan ketika penelitian itu berarti kalian sudah melakukan ujian seminar proposal dan kalau misalnya minta surat penelitian itu mintanya di dekanat. Nah, kalau pra penelitian itu mintanya di TU IP gitu. Terus kalau sama Mbak Yayu surat magang juga, tapi dengan catatan kalian sudah menghubungi instansi. Instansi kalian sudah ACC kapan di bagian apa? Periodenya kapan? Nah, baru kalian minta surat sama kita. Emang ada yang belum lolos tapi udah minta surat? Ada. Malah kadang-kadang kayak gini, Mbak, ada info nggak Mbak ya instansi yang terima magang di mana? Loh kan IP nggak mewajibkan magang, jadi kalian nyari sendiri gitu ya. Karena ilmu pemerintahan kan tidak mewajibkan mahasiswanya untuk magang. Tapi sekarang ini loh mahasiswa udah banyak banget loh yang magang. Iya bener, antusias banget. Hampir setiap hari aku tuh ngelayanin surat tuh malah sekarang magang. Ya. Prasurvei itu jarang. Sekarang lebih ke magang karena kayak gitu. Ini ya program pemerintah juga kan yang MBKM kan juga mewajibkan magang kan ya. Selain itu juga
Iya benar kuliah. Kebanyakan memang gitu sih. Tapi sekarang karena kuliah online ini loh, itu tambah bikin mahasiswa. Tambah itu juga. Iya. Jadi ada program pemerintah libur online. Online itu mereka kesempatan banget buat magang. Kayak gitu. Terus sama satu lagi sintesis. Apa itu? Jadi SIM skripsinya mereka. Jadi kan sekarang pendaftaran skripsi kan sekarang sudah ingat ya teman-teman, sekarang pendaftaran skripsi itu di sintesis. Kasih tahu Mbak. Itu mulai dari judul toh? Iya. Kan? Jadi kalian nanti ngajuin di situ, jangan lupa milih dosen. Tapi nanti yang akan meng-ACC adalah Bapak Sekprodi. Kayak gitu. Jadi aku bantu screeningnya doang. Jadi kalau misalnya kayak yang kemarin penelitian payung, jangan lupa yang penelitian payung, ayo ngajuin sintesis. Banyak yang belum ngajuin sintesis loh, ini penelitian payung ini. Senani Mbak. Kasih tahu Mbak. Iya benar, ya penelitian payung tuh harus loh, ini harus wajib. Tetap ya berarti. Tetap harus, tidak ada pengecualian. Udah lolos penelitian payung harus tetap ngisi ya. Harus tetap ngisi, karena kalau kalian tidak ngisi tidak terdeteksi. Bener. Kayak gitu. Ya. Itu penting banget nih. Penting banget. Nanti capek-capek nulis. Iya capek-capek nulis, nggak terdeteksi nama kalian, nanti disuruh ngulang gimana, nggak mau kan? Repot juga ya. Ngulang bayar lagi. Nah iya dong. Ya itu sih kerjaan aku, sama bantuin Mbak Puspa. Oke. Mbak Puspa kerjanya apa? Gak usah ditanyain. Itu beda nanti itu episode selanjutnya. Boleh. Mbak Puspa sendiri ya. Pokoknya aku bantuin lah buat kayak misalnya ujian-ujian. Pasti kalian yang akan ujian nanti bakalan kalau jodohnya ketemu sama aku pas nge-host itu sama aku bantuin nge-host juga. Yang kayak gitulah. Pokoknya semua operasional di TU tuh aku ikut ngebantu. Cuman yang tugas wajibku itu adalah ke mahasiswa adalah memberikan pelayanan dan surat menyurat kepada mahasiswa. Itu dan satu lagi. Apa nih? Call center. Tapi aku khusus surat menyurat. Jadi kalau misalnya minta surat apapun itu anak-anak langsung ke call center yang aku pegang khusus. Kecuali kalau misalnya yang nomor satunya lagi itu ada tuh kadang ada 3 ya kita. Surat menyurat, terus tentang my class dan perkuliahan, terus sama yang satunya itu tentang ujian. Jadi 3 call center kita. Itu ada kan? Ada itu di Instagram ilmu pemerintahan. Nggak tahu di lab juga di share apa enggak ya itu? Ada ya berarti ya. Tapi pokoknya kalau mau berurusan sama aku yang di surat menyurat. Tuh. Pokoknya semua di media sosial sudah tersampaikan. Lengkap. Pokoknya mahasiswa harus inisiatif buat baca, mencari bagaimanapun. Kan udah mahasiswa. Iya kan? Benar ya. Iya. Emang punya pengalaman apa Mbak Yayu kok saking emosinya begitu? Banyak. Pengalaman yang gimana nih? Kita kulas satu-satu. Oke. Gimana Mbak Yayu? Coba ceritain. Yang paling ngeselin nih gimana? Akhir-akhir ini. Yang akhir-akhir ini apa yang tidak terlupakan? Yang tidak terlupakan boleh. Yang akhir-akhir ini dulu aja lah. Akhir-akhir ini aja. Yang ada apa namanya? Yang apa tuh? Yang viral kemarin. Ya Allah dicepuin gua, katanya nggak balas gini. Ada kan yang kemarin slow respon. Nggak dibalas. Nggak ramah. Mbaknya judes. Ya Allah mau roneng TU rek kene. Mbak Yayu tuh tugasnya tidak cuma ngelayanin kalian doang, bro. Bener, aku tuh Mbak Yayu punya keluarga, punya hidup lain, tidak usah. Bukan, ini sibuk dalam artian kalau teman-teman ngechatnya sekali doang. Ya kalau misal gak dibales, ketumpuk. Maksudnya ya tenggelam gitu. Ya sebelumnya 1-2 orang ya Mbak yang kita layanin itu banyak loh. Maksudnya sehari itu kadang kita yang ngechat tuh banyak yang minta surat, minta apapun, tanya. Kadang tuh yang bikin rada jengkel tuh gini. Ya bukan jengkel sih, maksudnya kayak ya Allah nih orang kayak gitu, kayak misalnya nanyanya tuh nggak penting gitu loh. Contoh. Mbak Yayu udah makan belum gitu. Pernah nggak gitu? Apa? Mbak Yayu udah makan belum gitu? Pernah. Iya. Kasih tahu namanya Mbak. Jangan. Ditanya udah makan siang belum gitu. Udah ya kayak gitulah. Maksudnya terus ada yang cuma ngechat, Assalamualaikum Mbak Yayu. Iya, nggak ada pembahasannya lagi. Cuman Assalamualaikum Mbak Yayu. Maksudnya kita tuh maunya tuh kalau misalnya kalian mau tanya ke kita, please tolong sebutkan Assalamualaikum, salam dulu ya, salam, perkenalkan saya siapa, NIM-nya berapa, biar kalau misalnya dia mau tanya tuh kita nyarinya enak. Misalnya dia nanya tentang apa dan itu misalnya terkait di data, itu kan di data enak tuh. Contohnya misalnya nih, Mbak, saya mau minta, misalnya ada mahasiswa kalau nanyanya cuman, Mbak saya mau minta
BTA. Lah kan saya berarti sertifikat BTA. Siapa? Oh iya, mau minta sertifikat BTA. Kalau misalnya dia langsung nyebutin nama saya ini, NIM saya ini kan aku langsung nyari. Langsung tak download, langsung tak kirim ke dia. Aku enggak usah babi-bu. Tinggal tak jawab waalaikumsalam, tak kirim. Gitu kan. Di waktu ya. Benar. Karena yang dilayan bukan cuma 1-2 orang dan mahasiswa itu seringnya cuman assalamualaikum Mbak, saya butuhnya ini. Lah, dia namanya siapa? NIM-nya enggak disebutin. Kayak gitu doang. Jadi kayak ya Allah please tolong mahasiswa. Hei mahasiswa. Sebutkan nama dan NIM kamu. Hei mahasiswa, Mbak Yayu tidak hafal semua angkatan IP bro. Gang save juga nomornya. Kalau satu angkatan 300, 4 angkatan sudah 1.200 siswa. Mbak Yayu kasihan ngapalin satu-satu mahasiswa. Hei. Kalau balita juga kayak gitu? Ada. Gimana? Dimalusin juga enggak? Enggak. Gak apa-apa, sampein aja. Dengar ada yang sempat deket juga. Enggak. Aku pernah sering yang kadang cuman assalamualaikum doang, terus kadang tiba-tiba assalamualaikum, nanti udah dibales enggak bales lagi, enggak tahu mau ngapain itu mahasiswa. Ghosting ya? Iya, Mbak Lid sama mahasiswa aja kamu di ghosting loh. Iya. Oh my god. Apalagi Jangan. Oke, berarti sama ya. Masalahnya kayak gitu juga. Iya, maksudnya Bakti kayak pernah juga? Assalamualaikum Mas Bakti gitu. Yes, ya juga sih. Kadang nyasar ya. Ada nggak yang nyasar gitu? Dalam artian kalau kayak aku belum pernah. Dalam artian ini mahasiswa ngurus soft skill nih, harusnya kan Mbak Lita nih. Oh. Tapi nyasarnya kalau Mbak Yayu kayak iya, gitu. kalau Banyak itu pernah. Banyak ya? Cuman Sering nggak sih? Sering beberapa kali sih ya sering. Cuman kalau maksudnya kukira yang nyasar dari fakultas lain terus kalau ini itu nggak pernah. Iya, cuman pernah sering itu kalau misalnya. Tapi kalian pakai nomor pribadi kalian masing-masing apa enggak? Jadi aku pakai nomor pribadiku. Tapi aku dulu pakai nomor pribadi, tapi sekarang udah enggak. Pakai nomor bisnis sendiri. Sekarang nomorku dulu udah aku jadiin nomor TU tuh. Oh gitu. Officially udah ini aku akhirnya beli kartu baru lagi. Kalau aku iya. Soalnya dulu pernah ngedata di BSI kan. Siapa yang admin ini cantumin nomor ini kayak gitu. Aku kira buat data ini data BSI. Ternyata disebar ke mahasiswa. Jadi kalau mau ngubungin lab, hubungin Mbak Lita, nomor bisnis atau admin lab itu. Dan jangan lupa ngubunginya dari jam 8 sampai jam 3 gitu ya. Soalnya kadang kalau udah kalian ngubungin jam 4 itu kadang udah nggak dibuka HP-nya sampai besok gitu loh, karena kita juga butuh waktu karena jam kerjanya gitu. Karena jam kerjanya jam 8 sampai jam 3. Itu yang bikin mahasiswa Mbak Yayu ini sombong nggak balas chat Mbak Yayu. Iya, padahal dia tidak mengerti. Kalian nggak pengertian sama aku ya butuh istirahat lebih itu karepe. Dan ini masa ngechat malam-malam. Sumpah aku pernah dicat mahasiswa jam 12:30 malam itu. Malam. Terus udah masuk pagi ya. Ya tak buka tok. Ya Allah mahasiswa ya Robin. Aku ora mood ya ora tak bales tok. 1:30 kok. Kalau aku ngasih mood ya aku bales kadang. Oke. Tapi yang paling penting di garis bawahnya adalah lebih baik untuk menghubungi di jam kerja. Iya benar. Dan kalau misalnya nggak dibalas nih, kadang kan ketumpuk ya. Misalnya kalian nggak apa-apa banget kok buat misalnya ngechat lagi. Nggak apa-apa banget. Oke, gitu. Pun kalau misal nggak dibalas satu gitu bisa ngubungin yang lain bisa biar disampaikan ya. Iya gitu. benar. Kalau misalnya dari aku nggak bisa ngubungin yang call center satu lainnya lagi kayak gitu. Tapi kan itu kan udah diplot-plot ya. Aku mesti balas kok sebenarnya untuk sekarang udah cepet balasnya. Oke, gitu. Nah, gokil. Tuh teman-teman ya catatannya. Jadi tetap kalau mau ngechat layanan sesuai dalam artian kayak salam, kemudian perkenalkan nama, tujuan langsung nggak apa-apa, nggak usah di ghosting gitu ya. Iya benar. Terus yang kedua di jam yang sudah ditentukan, jam 8 sampai jam 3 kayak gitu. Dan penting banget nggak sih Mbak untuk ngechat butuh apa di jauh-jauh hari? Iya betul benar untuk Mbak Ting ngingetin ya Allah terima kasih. Saya ngerasain juga nih. Iya benar gini. Ini terutamanya yang magang. Magang ya. Kadang karena karena di surat magang. Nah, surat magang ini nggak bisa sekalian satu hari itu langsung jadi. Karena kenapa? Surat magang ini harus ditandatangan basah oleh Bapak Kaprodi. Gitu. Dan Bapak Kaprodi kan tidak setiap hari datang ke TU, tidak ngantor ya. Maksudnya kita tuh, kalian misalnya nih butuh surat magang, kalian misalnya sekarang tanggal 4.
kalian nggak apa-apa minta jauh-jauh hari hamin 1 bulan atau paling nggak 2 minggu, itu nggak apa-apa banget gitu loh. Maksudnya itu malah kayak kalau bisa kayak gitu, karena kita nggak tahu nih Pak Kaprodi ininya apa namanya hadir atau enggak, terus kapan dia ke kampus, kan kita juga kayak gitu kan. Dan setelah itu kan kita masih minta tanda tangan lagi ke Pak Dekan, kita wirawir kesana kemari kayak gitu. Itu penting banget. Jadi kalian jangan butuh hari ini harus jadi hari ini, tuh nggak bisa bro, nggak bisa ya Mbak. Ngapunten nggak bisa. Ya tadi masih ini tentang hal-hal yang nggak yang meresahkan gitu ya. Kalau Mbak Lita apa baru-baru ini? Kalau aku lebih ke soft skill ya. Soft skill. Apa yang meresahkan? Lebih ke soft skill dan untuk angkatan-angkatan akhir. Ini. Ya. Apa namanya? Kadang tuh mahasiswa tuh suka lupa. Dia udah ikut soft skill apa aja, terus soft skillnya, sertifikat soft skillnya di rumah adanya apa aja gitu loh. Yang paling ribetnya itu kalau misalkan kita pas lagi nggak melaksanakan soft skill, mau melaksanakan soft skill, terus mahasiswa tuh butuh banget karena buat syarat pendadaran mahasiswa akhir kan gitu ya. Nah itu kayak sertifikat soft skill itu kan nggak bisa cuman cetak ya, harus emang benar-benar diikutin sesuai prosedur pelaksanaan soft skillnya, terus habis itu baru dapat sertifikat. Jadi kalau misalkan buru-buru untuk dapat sertifikat itu sih yang paling aku kesel gitu loh. Kayak kenapa nggak dari kemarin, kenapa nggak dari bulan lalu. Informasi kan udah di share di media sosial gitu KRS-an juga kan ada soft skill juga kan. Kalau misalkan kalian belum ikut kan bisa lewat KRS gitu kan. Itu nih, sih yang paling khusus mahasiswa akhir. Jadi syaratnya harus dilengkapin jauh-jauh hari. Ya pertama soft skill nih, kalau sadar diri aja nih kalau yang soft skill yang kurang nih. Nah, soft skill ini nih awal-awal semester ini kesempatan mau ada nih. 3 soft skill nih dilaksanain yang mungkin mahasiswa yang masih mempersiapkan buat kelulusannya, sertifikatnya kurang, bisa dicek di lab. Terus kalau emang yang belum mengikuti nanti bisa ikut di semester ya, ini ya. Biasanya juga ini TOEFL. Ada yang alat baru mau ini, TOEFL-nya kurang mbak. Loh ya kamu kenapa kemarin nggak nyiapin itu? Di IP berapa sih sekarang? 450 ya? Udah naik ya? 450 sekarang. Nggak bisa lah anak. Ada nggak sih kayak peraturan kalau berapa kali nggak lolos? Ada. Kalau di IP mah enaknya misalnya nih nggak sampai 450. Itu kalian bisa 3 kali asalkan naik terus. Skornya naik terus nih. Gitu ya. Kalau enggak, kalau naik turun nih, gini 5 kali. 5 kali. Itu enak nih. Padahal sekalinya 50.000 ya? Iya, nggak apa-apa. Itu ini deh semua. Enggak. Diikat 3 kali enggak lolos atau lolos. Enak tenan. Iya. Kalau di manajemen dulu sampai lulus tidak mau tahu. Jadi temanku ada yang sampai 12 kali. Sumpah lillahi ta'ala bareng aku. 12 kali. 12 kali dia baru dapat. Berarti masih beruntung ya anak IP ya. Makanya anak IP itu masih enak gitu loh. Maksud aku ngelihat berarti masih enak ya, nggak kayak aku dulu gitu loh. Kalau aku dulu temanku sampai 12 kali, bro. Iya. Tapi bisa lah TOEFL diusahain dari semester muda-muda. Latihan kayak gitu. Ngumpulin pelan-pelan syarat-syarat buat mendadak. Betul. BTA juga jangan lupa ya. Iya, BTA juga jangan lupa. Nanti langsung ngomongin Mbak Yayu. Sekarang tuh udah mudah banget gak sih semuanya, udah online semuanya gitu kan. Tinggal ngechat gitu kan. Minta ini. Ya jangan lupa pokoknya nyebutin nama sama NIM aja. Langsung tak kirim kok. Nama NIM dan tujuannya apa? Iya. Pun syaratnya udah dipublish di media maupun website maupun media sosial. Iya benar. Kayak gitu. IP itu sangat memperdulikan mahasiswanya loh, sumpah ya. Iya. Media sosialnya tuh sangat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Aktif ya. Aktif banget. Jadi kayak setiap hari itu mesti ada info-info lagi, apa kayak gitu loh. Jadi tuh kalian tuh mahasiswa tuh seharusnya jangan malas buat baca, semua info tuh ada di sosial media. Emang ada yang malas Mbak mahasiswa IP? Waduh. Balik lagi ntar. Oke, jadi di follow aja media sosialnya, kan di sana akan diupdate kayak gitu. Oke, tadi hal yang meresahkan di akhir-akhir ini gitu. Apa hal yang sampai sekarang masih diingat dan itu sangat membekas? Ayo Mbak, kasih tahu. Sangat membekas. Mbak Lita dulu deh. Ayo Mbak. Iya, silakan Mbak Lita. Yang benar-benar gitu. Ingat banget. Iya, diingat banget kayak gitu. Yang mau dibakar mahasiswa itu. Ceritain Mbak.
aku pernah dibentak sama mahasiswa. Ya gara-gara ini sih, sebenarnya gara-gara miskomunikasi aja. Miskomunikasi. Gimana tuh ceritanya, Mbak? Miskomunikasi. Ya di lab kan staffnya bukan aku aja ya, maksudnya mungkin dia komunikasi ke siapa terus konfirmasinya ke aku. Nah itu kan jadi miskomunikasi nih, dia konfirmasi apa ke siapa, konfirmasinya ke aku ke siapa. Dan pas saat itu juga mungkin dia terburu-buru untuk melengkapi persyaratan dan kemudian dia emosi, ya udah mau dibakar. Akhirnya ya. Oh itu yang paling ini ya? Iya, yang paling nggak ada sih lain-lain. Nggak ada ya? Nggak ada sih kayaknya cuma itu. Ku bakar kau. Ku Yang bakar mau kau. dibakar itu ya? Ku bakar kau dengan bismillah. Serem juga kali itu. Kalau Mbak Yayu? Aku Hal yang paling benar-benar nggak bisa dilupain. Diingat banget ya. Entah bahagia, entah sedih, entah apa ya. Itu kayaknya sedih enggak sih, terkejut aja. Terkejut ya. Ya yang tadi itu ku bakar kau dengan bismillah tadi. Sama juga. Sama. Itu sama. Itu aku nggak lupa banget sampai sekarang dan kayaknya nggak tahu bakalan nggak terlupakan. Kalau di Balita kan ngurusnya soft skill ya. Kalau di Mbak Yayu ngurusnya apa waktu itu? Jadi tuh dia kan dulu karena nih mahasiswanya udah hampir di DO ya. Dan dia kayak dia ngerasa udah bayar kok aku mau di DO kayak gitu. Ngamuk lah dia di DO. Ya itu dia ngomong mau bakar kampus di situ dan dia marah-marah. Maksudnya kan dia dan mungkin kita selama ini mendengar mahasiswa kan tidak seperti itu ya. Jadi setelah kita dengar hal yang kayak gitu dia ngamuk lah istilahnya di situ. Wah kita deg-degan pol, jantungku sudah berdetak sangat kencang sekali. Aku udah kayak keluh banget ini. Kayak sampai aku tuh minum aja tuh nggak kolu gitu loh rasanya. Nggak kolu. Pokoknya minum aja tuh aku langsung kayak aduh ya Allah harus minum nih, pusing aku kayak. Jadi itu jadi pusing aku. Kayak gitu itu momen yang paling nggak bisa aku lupakan sih. Jadi kayak momen itu yang ku bakar kau dengan bismillah itu tadi. Tapi sekarang kalau inget sekarang ya. Iya, kalau sekarang tuh malah dengan adanya kejadian itu malah kita tuh jadi kayak sama si mahasiswa segeng itu jadi baik. Jadi baik. Jadi bener-bener jadi baik. Jadi kayak yang apa ya, mungkin karena kita jadi hubungannya tuh jadi pertemanan, jadi teman gitu loh jadinya. Karena jadi gimana caranya biar dia bisa lulus bareng-bareng. Tapi minta maaf gak di akhir, Mbak? Oh iya, minta maaf yang sebesar-besarnya dia. Jadi kayak ya udah kita saling memaafkan dan kita tetap menjalin hubungan yang baik gitu loh. Karena kan kita tidak tahu. Ya mungkin dia pada saat itu kan sedang tersulut emosi kan. Maksudnya kita juga orang kan beda-beda ya kalau tersulut emosi. Betul. Ada yang bisa kontrol, ada yang nggak bisa gitu kan. Jadi ya itu sih. Cuman itu gak bisa terlupakan kalau nonton. Hai. Adakah yang merasa? Sebutin namanya, Mbak. Jangan. Inisial. Enggak. Berarti emang ini ya apa namanya? Tapi itu lucu. Apapun itu bisa dikomunikasikan. Iya, bisa dikomunikasikan dengan baik. Janganlah. Gitu. Tapi ya maksudnya itu jadi kayak pengalaman. Pengalaman itu. Wah, gila. Tapi dulu deg-degan ya, tapi sekarang kalau diinget-inget jadi lucu. Jadi lucu, dulu deg-degan. Wah, jajuk bakar ya. Iya. Mas Bakti lo mau diculik. Iya benar. Mas Bakti mau diculik. Dia kena dia. Iya. Dia kan kaget ya, maksudnya kayak pertama kali ini siapa, mentak-mentak Mbak Lita. Iya. Aku pikir siapa gitu. Oh ternyata mahasiswa, terus kenapa aku dia niat mau membela. Mau bela kan, maksudnya melerai. Dia baik-baik lah gitu. Malah mau dibakar-bakar dan sebagainya. Enggak mau diculik dia. Culik kamu. Tapi biasa aja lah ya, maksudnya mahasiswa dan sebagainya kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah lulus berarti. Udah, alhamdulillah udah lulus tahun 2020. Alhamdulillah. Selamat. Nah itu yang nggak terlupakan. Aku penasaran banget. Tadi aku ini Mas ngecek di. Oh iya, kita udah ngumpulin ini ya pertanyaan-pertanyaan. Udah banyak banget nih yang nanya kayak gitu. Ada 5 juta pertanyaan. Tapi mau bacain cuma 3. Oke, ini yang pertama dari. Bentar, ini masih seputar tentang ini ya, tentang kejadian-kejadian yang terlupakan. Gitu. Dari Samuel. Oke. Halo Mas Samuel. Apa kejadian yang bikin sedih banget ketika melayani mahasiswa? Kayak mungkin maksudnya ini ya lebih ke kayak emosional, kayak misal ada mahasiswa yang nggak bisa bayar, bilangnya Mbak Yayu mungkin kayak gitu, yang sampai kayak gitu. Sampai patah mau di DO dan sebagainya kayak gitu. Ada nggak sih yang bikin Mbak Yayu sama Mbak Lita kayak aku ada. Oke, mungkin Mbak Lita dulu yang mau jawab.
Tapi suasana gak usah dibikin sedih. Suasana gak usah dibikin sedih. Apa ya aku? Kamu ada nggak? Nggak ada aku. Nggak ada. Nggak ada. Aku ada. Dan aku ada dan ini baru-baru banget terjadi. Gimana tuh? Okay. Jadi ini kayak aku tuh ditelepon sama orang tua mahasiswa kayak gitu. Tanya nih beliau tanya izin anaknya mau cuti. Anaknya mau cuti dijelasin bahwasannya anaknya sakit bla bla bla. Tapi kayak orang tuanya tuh tidak ngomong sakitnya apa. Tapi dia mau cuti. Terus kita kasih solusi lah. Maksudnya pada saat itu kan kita belum tahu sakitnya ini anaknya apa. Ini baru banget kejadiannya. Ini baru banget terjadi. Akhir-akhir ini enggak barusan juga. Pokoknya akhir-akhir ini beliau mau cuti, anaknya ini mau cuti dan orang tuanya nelpon nih ke aku. Minta tolong dibantu. Awalnya kayak aku biasa aja. Tapi itu di sini tuh ada perdebatan antara aku dan staf lain kayak gitu. Ada perdebatan kayak, loh ini anaknya di domisilinya ini di kota A. Tapi kok sekarang dia ngomongnya di kota B. Kayak gitu. Aku kepo dong. Maksudnya dengan kondisi orang tuanya ngomong bahwa si anak ini sakit. Akhirnya aku kepo. Emang jiwa kepoku tuh kayaknya tuh nggak bisa hilang ya. Bener aku kepo banget yang kayak maksudnya ini beneran sakit enggak? Setelah itu aku nyari info sampai pokoknya siapa yang kenal sama nih bocah nih yang mau cuti nih anak ini siapa yang kenal aku tanyain semua seangkatannya itu. Akhirnya aku dapat informasi. Ya, bahwa ya anaknya sakit parah. Sampai kayak aku tuh ngelihat yang oh my god ini anak emang harus cuti. Sampai ini anak harus cuti, harus dibantu. Gimana pun caranya aku harus bantu dia buat nge-ACC cutinya dia ini apapun yang terjadi. Aku tuh ngepoin yang aku kepoin itu sampai aku benar-benar tahu oh ini anak emang harus dibantu kayak gitu. Itu buat aku tersentuh banget lah pokoknya pokoknya ini anak harus sembuh dulu. Pokoknya nggak usah ibaratnya kayak nggak usah mikirin kuliah dulu nih harus sembuh dulu baru kuliah kayak gitu sih. Itu sih yang bikin aku tersentuh banget kayak yang aku ikhlas banget dibantuin dia buat ngurusin cutinya kayak gitu. Oke. Itu ya. Aku itu. Gak kuat aku. Oke. Lanjutin tentang pertanyaan lagi. Oke. Dari siapa, Bak? Ini dari Eko. Wah, siapa ini? Eko siapa? Bukan Mas Eko. Oh, bukan Mas Eko. Ini udah beda bukan tentang ini ya, tapi kan Mbak Lita maupun Mbak Yayu juga berhubungan sama dosen-dosen kayak gitu atau staff kayak gitu. Siapa dosen yang paling baik? Udah. Pertanyaan itu siapa dosen yang paling baik? Dosen yang paling baik. Mbak Lita. Banyak ya? Banyak. Dosen cari IP aman, baik-baik cari kok. aman. Iya. Tapi benar. Dosen IP tuh baik-baik. Maksudnya baik-baik versi mereka masing-masing. Karena mereka punya kriteria masing-masing gitu loh. Jadi ya dosen IP baik-baik. Mungkin kalau mahasiswa itu ngelihat dosen galak. Dari sisi dia jadi dosen. Iya, dari sisi dia jadi dosen. Tapi kan kalau kita kan berhubungan ya dari sisi kita personal gitu dan dosen. Kadang udah malah ada yang udah CS-an nih. Kayak gitu. Oke. Gak bisa dikulik ya kalau gini ya. Oh iya. Nanti kita ngulik dosen-dosen. Ya, iya benar. Di serial ini Lebih Dekat Bersama kita akan mendatangkan Bapak Ibu dosen. Oke. Itu cuma pancingan aja sih tadi. Pancingan. Oke. Ada lagi. Siapa, Bang? Dari siapa ini? Siapa tuh? RZMFDL Fadil. Reza Muhammad Fadil. Mungkin ya. Kenal banget ya sama mahasiswa. Iya, enggak aku tuh sekarang tuh jadi hafal nama mahasiswa. Wajahnya enggak hafal. Tapi namanya hafal. Keren. Kayaknya Reza Muhammad Fadil deh itu. Iya kayaknya iya deh. Dengan pertanyaan ini Jelasin. Jelasin. Apa yang dimaksud udah kayak ujian aja. Batu loncatan dalam karir, Mbak. Batu loncatan. Barangkali bisa diceritain dulu ya kenapa bisa di sini. Kenapa bisa di sini? Kenapa sih mengabdi untuk UMY? Iya. Mbak Lita silakan. Kita bareng-bareng aja. Oh iya. Sweet. Enggak usah kita jawab bareng aja ya. Oke. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Gimana Mbak Lita? Karena mungkin jawaban kita mirip. Jadi ya udah bareng-bareng aja. Jadi kalau di UMY ya,
itu tuh ada program yang namanya temporary staff. Itu khusus buat lulusan alumni UMY. Jadi hanya alumni UMY. Hanya alumni UMY gitu. Jadi kalau misalkan habis lulus, sarannya sih SKL ya yuk. SKL. Ijazah belum punya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. SKL, sarannya SKL. Nanti daftarnya melalui BSDM. Sekarang namanya? Sekarang ganti ya. BSDM. Sama tuh BSDM. Sekarang udah lagi ganti. Apa lagi gitu, pokoknya ada tambahannya. Biasanya ngurusin pekerjaan-pekerjaan. Pokoknya kalau dulu BSDM lah. UMY gitu. Itu kalian nanti cari-cari info di situ aja. Ya, untuk sedang bukaan deh. Ada. Kapan? Terakhir tuh kapan ya? Aku lupa tapi ada. Cek aja di webnya. Pokoknya kalian follow aja BSDM UMY. Yes. Follow aja. Kalau misalnya yang tertarik mau jadi kayak aku, jadi temporary staff seperti Mbak Lita. Asik nggak sih kerjanya? Ya alhamdulillah asik. Oke. Ya tadi dijelasin banyak tadi ya. Asik sih, jadi kayak nano-nano aja rasanya kerja bersanding dengan mahasiswa dan dosen-dosen itu. Iya benar. Kayak yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya sih kalau aku. Kita juga kadang bisa ketemu sama orang-orang yang kita nggak mungkin bakalan bisa ketemu lagi kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita bisa kayak punya agenda-agenda di luar gitu ya, bisa ketemu sama orang-orang penting gitu loh. Serunya itu sih, kayak punya jadi pengalaman baru, orang-orang baru, gitu. Kenal orang baru juga. Nah, itu bisa spesifikin nggak apa sih manfaat dari apa yang Mbak udah rasain gitu, manfaat yang jelas kayak gitu dari menjadi bagian dari UMY gitu, selain gaji ya pastinya ya, tapi hal-hal yang lain kayak gitu, kayak tadi jaringan makin luas atau ikut pengabdian katakanlah atau apa kayak gitu. Apa aja sih? Kalau aku sih yang pertama kali menurut aku pengalaman dari segi kehidupan sih. Waduh, gimana tuh? Kalau aku sih kadang jadi gini, jadi pandanganku tuh sekarang terkait mahasiswa yang lulusnya lama tuh udah beda. Gimana tuh? Okay. Menarik nih. Serius? Gimana tuh? Jadi dulu tuh aku pas masih jadi mahasiswa nih. Nih mahasiswa kok nggak lulus, kenapa ya, kerjaannya ngapain aja gitu. Tapi setelah aku sekarang nih jadi mbak TU, aku tahu. Maksudnya aku tidak bisa menjudge si mahasiswa yang katakanlah mahasiswa yang udah lama, mahasiswa tua ini dia nggak lulus tuh kenapa? Ternyata banyak alasannya, banyak problem mereka. Ada yang jadi tulang punggung keluarga, ada yang kerja, ada yang ya pokoknya ada aja lah terkait kendala dari dosen pembimbing, dari tempat penelitian. Itu aku jadi tahu ini anaknya kenapa sakit dan sebagainya. Ada yang kerjanya main game terus, ada. Jadi kayak aku tuh di situ. Jadi sekarang pandanganku tentang mahasiswa tua tuh udah enggak seburuk itu. Udah nggak underestimate ya? Punya Benar. Itu alasan sih. masing-masing Iya. Kita barangkali nggak tahu kayak gitu. Iya, kalau Mbak Lita gimana pengalamannya kerja? Apa tadi? Manfaatnya. Oh, manfaatnya. Ya, selain gaji gitu, kayak tadi pengalaman hidup. Kalau Mbak Yayu pengalaman nih ya, atau pelajaran lah ya, pelajaran hidup, sudut pandang lain tentang memahami. Oh, ini juga aku lebih bisa berinteraksi dengan orang. Berinteraksi dengan orang, dengan bagaimana kita menghormati atasan. Kalau dulu kan barbar ya, ini kan aku termasuk orang yang barbar nih. Barbar parah. Kalau sekarang jadi sopan santunnya lebih tertata. Bener, lebih tertata. Jadi kayak aku ngomongnya sama siapa, aku jadi tahu sekarang kayak gitu. Mbak Lita gimana Mbak Lita? Kalau aku di lab itu kan ini ya, kita ada kegiatan-kegiatan di luar juga gitu ya. Ya senengnya itu sih bisa tahu bertemu pejabat-pejabat. Bertemu dengan pejabat-pejabat. Kali aja ada kecantol ya. Iya. Enggak juga sih. Anak-anak lanangin lumayan. Enggak gitu tujuannya. Bertemu dengan pejabat pemerintahan kayak yang mitra-mitra lab kan ada yang di kalurahan gitu. Seru sih ternyata bertemu orang-orang baru gitu. Tapi dinamika di masing-masing unit beda ya pasti. Beda. Tapi manfaatnya juga pasti ada kayak gitu. Mas Volta, ada pertanyaan lain? Nih pertanyaan terakhir nih. Yang ini mungkin pertanyaan yang banyak orang tanya ya. Aku, ke Bakti juga mungkin. Apa tuh? Nih. Kan kita kemarin nyebar flyer gitu ya, ada yang ingin ditanyain nggak gitu kan? Ada fotonya Mbak I sama Mbak Lita. Terus pertanyaannya adalah kenapa fotonya menggembaskan?
tidak seperti saat melayani mahasiswa. Ini ya berarti ya. Kenapa banyak juga mahasiswa banyak gitu, tanya. kenapa sih judes banget kayak gitu. Kita tuh berdua dicap mbak judes, mbak jutek, mbak galak. Mbak jutek, mbak galak gitu. Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Mungkin karena saya sudah seperti ini wajah saya, wajah kejutekan dan kejudesan ini dari sudah terbentuk dari lahir. Dan gini, enggak, kadang tuh mahasiswa gini loh, kan suaraku kencang nih ya. Kencang. Nah, kadang ada mahasiswa datang, tep, assalamualaikum gitu. Aku udah mau apa? Aku tuh sebenarnya tuh santai gitu loh. Santai. Tapi mungkin karena mereka nggak kenal sama aku, udah bawaannya aku kayak mau apa? Itu, dan aku sambil melotot gitu kan. Dikiranya aku judes. Padahal kan emang aku udah kayak gitu loh. Maksudnya bawaanku kayak gitu. Mau apa? Butuh apa? Kayak gitu. Maksudnya aku tuh sebenarnya kayak sesantai mungkin menjalin hubungan sama mahasiswa. Jadi kayak nggak aku lebay-lebayin juga buat ini. Kalau dilebayin gimana, Mbak? Kenapa? Ada perlu apa? Iya. Nah, kalau yang kayak gitu malah bahaya. Oke. Perlu apa? Maksudnya aku tuh maunya sesantai mungkin gitu loh, kayak aku tuh menganggap kalian tuh sebagai my friend. Kayak gitu. Gokil, my friend parah. English banget orangnya. Padahal. Ya itu perlu di ini ya, paham ya. Maksudnya kalian tahu Mbak Yayu kayak ya udah orangnya ceplos-ceplos, ngomongnya kenceng gitu loh. Aku ngomong kenceng bukannya aku marah karena emang aku kayak gini gitu orangnya. Malah kalau ya udah kalian seslow aja kayak gitu. Mbak Lita nih gimana, Mbak? Kayak kebalikannya. Iya. Kebalikannya. Kalau ini judes asli ini. Iya, aku emang orangnya judes katanya. Tapi emang iya sih. Oh iya. Kenapa? Iya. Gak mood gitu po ngelayani mahasiswa. Sampai ada yang minta maaf. Oh iya. Iya, ada yang tanya ke aku loh. Temanku kan angkatan 17 namanya Mas Tit. Aku ada salah po ya sama Mbak Lita. Iya. Bikin overthinking. Iya. Astagfirullah. Si itu, Mbak, yang biasanya ke lab ketemu aku. Iya itu. Itulah pokoknya. Biasa aja loh padahal sama dia. Iya. Biasa aja. Iya, nggak tahu dikat ya. kok. Dikat aja. Iya. Kenapa, Mbak? Kenapa kok bisa gitu? Gak tahu. Kenapa? Aku emang orangnya Gitu maksudnya ya, dari dari luarnya bawaan. gitu ya. Aku emang orangnya tuh mahal kali ya Aduh. Senyumnya mahal, Bro. Enggak, Wani kurang piro? senyum aku kurang senyum kayaknya dulu. Dulu. Beda sekarang. Sekarang beda. kan ketutup masker jadi nggak tahu. Tapi aku ngerasa kalau aku emang dulu tuh agak juga sih emang judes kali ya, judes dan jutek kali ya. Gitu. Aku dulu ngerasa, tapi sekarang udah enggak kok. Kenapa dulu apakah dulu penyesuaian gitu, Mbak? Mungkin Gak karena ada yang membahagiakan. dulu enggak gitu. Tergantung mood, Karena mungkin dulu ini kali ya, aku kan di kuliah juga temennya nggak banyak, jarang berinteraksi sama banyak orang gitu kali ya. Terus pas kesini ngelayanin mahasiswa kan mungkin kaget kali ya, banyak orang bermacam-macam orang gitu kali ya gitu. Tapi sekarang aku enggak kok. Sekarang aku agak-agak ya udah lumayan. Enggak, kalau aku ngelihat dari Mbak Lita nih ya. Mungkin Mbak Lita nih ini tatapan matamu. Iya emang tajam dia gitu ya? Emang tatapan matanya dia emang tajam gitu loh. Maksudnya kalau orang nggak tahu, orang nggak kenal pun ngira dia gila nih orang jutek banget gitu. Padahal emang gitu ya, padahal ya mohon maaf ini udah kayak gini, kayak gitu. Udah nggak bisa dirubah lagi. Kita aja sering diomelin ya, Pak ya. Karena kayak gitu, tatapannya kayak gitu. Maksudnya banyak yang kayak tuh Mbak Lita kenapa ya kayak gitu. Mbak Lita marah ya sama aku. Nah, itu setiap hari sih. Kami setiap hari juga mikir gitu. Kayak gitu. Salah apa ya? Padahal ya emang kayak gitu. Emang kayak gini, emang. Kalau aku sih kalau misalnya dia marah, ya udah diemin aja, ntar sembuh sendiri. Oh gitu caranya. Iya. Gitu mas caranya. Emang udah cetakannya gini, nggak bisa dirubah. Kalau aku ini niteni apa ya? Memastikan. Pertanda. Nandainnya kalau pagi tuh aku mesti ke depan Mbak Lita terus bilang, Mbak Lita. Nah kalau dia senyum berarti, ini berarti hatinya lagi baik. Kalau Mbak Lita, gitu. Karena aku tuh orangnya tuh nggak bisa se-friendly itu gitu loh. Iya. Diem gitu loh. Apalagi kalau sama orang-orang yang baru kenal, kadang aku diem. Kayak nggak tahu harus mulai ngomong apa. Kalau soalnya tadi gitu ya. Kalau aku mastiinnya ini setiap pagi datang gitu. Kalau misal dia ngelewatin aku tanpa bilang apa atau mukul, cuma Wah, pertanda. Pertanda. Wah, iki. Tapi kalau dia mukul pek atau
pagi kayak gitu. Wah ini moodnya bagus. Bagus. Nggak kerasa nih udah lama banget kita ngobrolin tentang Balita maupun Mbak Yayu kayak gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin kenal jauh lagi kayak gitu, nanti bisa menghubungi media sosialnya ya. Bener. Apa Mbak bisa disebut Mbak Yayu? Apa? Instagramnya? Oh Instagram aku? Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh, oke. Atau Papa, ini kan privacy. Oh nggak apa-apa sih. Nggak apa ya, oke. Sebutin. Kali aja kalian mau ngelihat my baby. Billy. My baby Billy. Oke siap. @yayuk INDRE Yayuk _INDR. Oke. Itu kalau Mbak Lita. Kalau aku @Lita Margia. Oke. TikTok juga enggak ya? Jangan. Jangan. Oke, terakhir Mas Volta. Oke. Apa yang ingin disampaikan untuk mahasiswa? Closing statement. Ayo. Aku? Buat pelayanan ya khususnya Bisa ya. pelayan khususnya mahasiswa dan sebagainya. Waduh, gitu. jadi aku jadi ingat sesuatu. Apa tuh? Apa nih? Oke, jadi buat mahasiswa semuanya, terkhusus mahasiswa baru yang melaksanakan kuliah online, jadi kalian harus bisa mandiri. Kenapa sih Mbak Yayu emangnya kok harus mandiri? Kenapa? Aku tuh udah ngomong belum sih tadi yang mahasiswa? Belum. Oke, jadi mahasiswa tuh sekarang banyak mamahnya yang telepon. Iya, mahasiswa tuh sekarang banyak banget mahasiswa dikit-dikit mamahnya telepon. Kayak sebenarnya kamu tuh sabar aja, kenapa kita bakalan balas chat kamu? Karena kerjaan kita bukan cuma ngelayanin dia gitu loh. Maksudnya kamu juga udah mahasiswa, bisa berpikir lebih dewasa tentang bagaimana pekerjaan kita. Kita kan balas. Itu orang tuanya sampai turun tangan loh, padahal cuma ngurusin apa KRS. Orang tuanya juga enggak dong. Maksudnya kalian tuh buat cari informasi sendiri, jangan apa-apa kalian udah mahasiswa. Udah bukan siswa lagi. Oke lah kalau SMA diurusin orang tua enggak apa-apa. Ini mahasiswa diurusin mahasiswa diurusin sama orang tuanya, mamahnya yang telepon. Itu sih yang bikin aku kadang sedih dengan adanya kuliah online ini. Maksudnya kayak apakah ada pengaruh antara kuliah online ini dengan psikologi mahasiswa sekarang? Atau kebiasaan ini gitu ya. harus ada penelitiannya loh ini. Padahal media sosial juga aktif semua ya. Aktif Universitas banget. aktif. Univ aktif. Malah kalau menurutku tuh IP itu adalah salah satu media sosial teraktif. Paling aktif bro. Paling aktif. Jadi beruntung yang masuk IP UMJ ini. Informasinya tuh lengkap banget di media sosial. Jadi kalau kadang ada yang nanya dan itu sudah di-share di Instagram, kita tuh suka sedih kayak kalian tuh nggak baca kayak gitu loh. Itu sih kalau menurut aku lebih ke situ closing statementnya. Oke. Mbak Lita nih apa nih? Aku kalau mau tanya ya tanya aja, tapi jangan ghosting gitu aja. Ya. Maksudku Ini dari hati banget ya. maksudku kalau misalkan mau tanya apapun tinggal tanya aja, tapi juga harus tahu waktu juga sih. Tahu waktu dan tahu ya kayak tadi sopan santun juga. Ya betul. Bukannya kita mau disopanin, disantun, bukannya kita mau disopanin, dihormatin gitu tuh enggak. Cuman kita kan jadinya enak gitu loh balesnya. Gitu. Chat kan kadang juga mempengaruhi mood seseorang nggak sih? Iya. Terakhir lagi nih harapan bagi teman-teman mahasiswa untuk perkuliahannya. Harapan aku ya semoga segera offline biar kita bisa ketemu dan kita nggak kesepiannya yuk. Bener, biar kalian bisa melihat betapa friendly-nya Mbak Yayu gitu. Nanti aku dikira judes lagi gitu loh. Maksudnya kalian lancar-lancar kuliahnya. Maksudnya kita tuh selalu berdoa buat kelancaran kalian. Jadi kan kelancaran kalian kan kelancaran kita juga. Oke, benar banget. Maksudnya kayak skripsinya lancar, bimbingannya lancar. Kita maunya kayak gitu. Dan jangan mendadak. Iya. Kita bukan tahu bulat. Betul. Oke. Kita bingung nanggepinya. Semoga sukses sama perkuliahannya. Amin, amin, apapun teman-teman butuhkan terkait tentang pelayanan pastinya bisa menghubungi Mbak Yayu, Mbak Lita dan sebagainya. Kita bakalan jawab. Gitu. Oke Mas Volta. Kalau gitu makasih buat Mbak Yayu, gokil banget hari ini. Dan Mbak Lita, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bisa mahasiswa tambah kenal, tambah dekat gitu dengan Mbak Yayu dan Mbak Lita. Semoga bermanfaat ya apa yang diomongin sama aku dan Mbak Lita. Ada informasi juga kan tadi di dalamnya. Siap. Kalau gitu cukup sekian. Yes, next kita akan mengundang lebih banyak lagi staff maupun dosen-dosen kita kayak gitu. Nah nanti bisa request nih siapa yang akan berikutnya. Kalau gitu komen di bawah buat bintang tamu selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Kalau gitu
Saya Volta Majuna pamit. Dan saya Bakti Gusti pamit. Dan bintang tamu kita. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.